Sebetulnya, terlalu cepat ya untuk ngebahas kesini. Tapi untuk memuaskan dahaga kalian, admin akan menjelaskan bagaimana Tangsan akan menjadi dewa laut sekaligus dewa Asura. Yang pertama, bagaimana Tangsan akan menjadi dewa laut? Perlu diingat, alur cerita ini belum diungkap dalam animasinya, karena masih jauh alur ceritanya ke sini. Ketika Tangsan menyelamatkan Kaisar Suye dari racun yang diberikan oleh Su Qinghe, admin sudah ngebahas kisah ini. Tangsan mendapat hadiah dari Kaisar Suye yaitu vas si Cosmic Shroud, atau penyelubungan kosmik laut luas, di mana benda ini adalah harta pusaka, dan sudah tersimpan dalam kerajaan ribuan tahun. Disinilah awal mula Tangsan terpilih jadi pewaris Dewa Laut. Kok bisa? Karena benda ini ternyata jantung atau hati dari Trisula Dewa Laut. Ini pula yang menyebabkan Bo Sai Si tidak bisa mewarisi Dewa Laut, karena dia tidak memiliki benda ini. Selanjutnya, ketika mereka melakukan perjalanan ke Pulau Dewa Laut, mereka bertemu dengan Raja Iblis Paus Laut Dalam, yang berumur 1 juta tahun, jika bukan karena benda vas si Cosmic Shroud yang dimiliki Tangsan, mungkin dia dan teman-temannya akan mati. Ketika mereka tiba di Pulau Dewa Laut, dan mengikuti tes di sana, Tangsan satu-satunya yang memiliki 9 tes puncak, yang artinya, dialah pewaris Dewa Laut asli, dibandingkan dengan Bo Sai Si yang memiliki 8 tes. Saat di ujian tes ke-7, yaitu mencabut Trisula Dewa Laut, disinilah Tangsan akhirnya benar-benar menjadi pewaris Dewa Laut, karena Trisula Dewa Laut yang sudah tertanam ratusan tahun, akhirnya menemukan tuannya. Setelah tes ke-7 selesai, waktunya bagi Tangsan menjalani tes ke-8, dalam waktu 5 tahun harus selesai. Dalam tes ke-8 ini ada 2 hal. 1. Membangkitkan rekan atau pasangan yaitu Xiao Wu, sekaligus roh kembar Tangsan harus mempunyai 9 cincin roh, baik itu Kaisar Biru Perak, ataupun Palu Hautian. 2. Membunuh Raja Iblis Paus Laut Dalam, yang berumur 1 juta tahun, dan akan menjadi cincin roh ke-9 Palu Hautian. Kenapa Tangsan harus membunuh Raja Iblis Paus Laut Dalam berumur 1 juta tahun? Dulu, Paus Laut Dalam ingin membunuh Dewa Laut yang sekarang. Jika Raja Iblis Paus Laut Dalam bisa membunuh Dewa Laut, dia bisa memakannya dan si Raja Iblis Paus Laut Dalam bisa menjadi dewa. Itulah sebabnya, Tangsan harus membunuh Raja Iblis Paus Laut Dalam. Setelah Tangsan membangkitkan Xiao Wu, dan sudah melengkapi cincin roh ke-8 Palu Hautiannya, waktunya Serk Seven Devil kembali ke Pulau Dewa Laut. Tentunya, sebelum mereka kembali ke Pulau Dewa Laut, mereka harus membunuh Raja Iblis Paus Laut Dalam, yang berumur 1 juta tahun dulu, agar ujian ke-8 selesai. Setelah ujian ke-8 Tangsan selesai, akhirnya dia menjalani tes ke-9, atau tes terakhir untuk menjadi Dewa Laut. Di tes ke-9 inilah, Bo Sai Si, sebagai penjaga pewaris Dewa Laut, mengorbankan dirinya untuk membuka alam dewa, agar Tangsan bisa masuk ke kuil pewarisan Dewa Laut dan bertemu langsung dengan Dewa Laut asli, sampai akhirnya pewarisan selesai dan Tangsan menjadi Dewa Laut yang baru. Terima kasih Google, karena sudah menjadi pembuka. Lalu bagaimana Tangsan menjadi pewaris Dewa Asura? Admin sudah menjelaskan sebelumnya. Jika seseorang telah lulus dari kota pembantaian dan mendapatkan domain Dead Good, dia telah lulus tes pertama Dewa Asura. Tangsan sebetulnya duluan menjadi pewaris Dewa Asura dibanding Dewa Laut. Dari awal Palu Hautian Tangsan memiliki cincin roh pertama, dari situlah domain Dead Good Tangsan terus-menerus berevolusi menjadi domain Asura. Lalu bagaimana dengan kakek buyutnya Tangchen yang sudah duluan mewarisi Dewa Asura? Setelah Tangchen kembali ke akal sehatnya oleh cahaya Trisula Dewa Laut Tangsan ketika mereka bertarung,
Tang Chen sebetulnya sudah lulus ujian ke-8 Dewa Asyura dan sudah mendapatkan pedang Dewa Asyura. Tapi karena racun yang menggerogoti tubuhnya, setelah 3 hari dia kembali ke Pulau Dewa Laut untuk bertemu Bosasi yang dicintainya, akhirnya Tang Chen mati. Jadi pewaris Dewa Asyura tidak ada lagi. Kembali ke cerita, ketika Tang Chen membunuh Raja Iblis Paus Laut Dalam, sebetulnya yang membunuh Paus Laut Dalam adalah kekuatan Dewa Asyura yang tiba-tiba datang dari Pulau Dewa Laut, dari pedang yang ditinggalkan kakek buyutnya. Cahaya merah darah muncul dan mengelilingi palu haltian Tang San. Tang San sempat bingung dari mana asal kekuatan yang mengerikan tiba-tiba datang, dan akhirnya membunuh Raja Iblis Paus Laut Dalam. Ketika Tang San akan menjalani pewarisan Dewa Laut, Bosasi sebenarnya menawarkan pedang Dewa Asyura yang ditinggalkan oleh kakek buyutnya untuk Tang San. Dan sepeninggal kakek buyutnya, dia berharap Tang San akan menerima pedang Dewa Asyura dibanding mewarisi Dewa Laut. Dan Bosasi memberikan pilihan pada Tang San, apakah akan mewarisi Dewa Laut atau mewarisi Dewa Asyura. Tapi Tang San tetap memilih mewarisi Dewa Laut. Dalam pewarisannya di kuil Dewa Laut, Dewa Asyura yang asli sebetulnya muncul untuk menggagalkan pewarisan Dewa Laut kepada Tang San. Tapi karena Tang San bersikeras untuk mewarisi Dewa Laut, Dewa Asyura yang asli akhirnya meninggalkan kekuatan dewanya ke palu haltian Tang San. Ketika Tang San pun sudah mewarisi Dewa Laut dan sudah menjadi Dewa Laut, Dewa Asyura dan Dewa Laut di alam dewa bertengkar hebat untuk memperebutkan Tang San. Tepat ketika 6 Stark the Fields menyerap sisa-sisa cahaya kekuatan ketika Tang San mewarisi Dewa Laut, Oscar dipilih juga oleh Dewa Makanan, sementara Rongrong dipilih oleh Dewa 9 Warna. Dan Xiaowu tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat kuat berwarna merah darah masuk ke dalam tubuhnya sampai membuat Tang San khawatir. Selanjutnya di pertarungan antara 3 dewa, yaitu antara Bibidong Dewa Raksasa dan Rensu Dewa Melekat melawan Tang San Dewa Laut sendirian. Akhirnya Tang San kalah dan mati ditusuk oleh tombak Dewa Raksasa Bibidong. Tapi dengan bantuan Oscar dan Rongrong yang juga mewarisi Dewa Makanan dan Dewa 9 Warna, mereka berdua melakukan pusi atau penggabungan cincin roh untuk memanggil dewa yang mereka warisi, agar Tang San bisa hidup kembali. Ketika proses menghidupkan kembali Tang San, cahaya merah darah yang masuk ke tubuh Xiaowu dengan paksa keluar menyelimuti ruangan. Agar proses ini tidak bisa dideteksi oleh Dewa Raksasa Bibidong, cahaya merah darah yang keluar dari tubuh Xiaowu itu sebetulnya adalah kekuatan Dewa Asyura. Setelah Tang San hidup kembali dan bertarung lagi dengan Bibidong dan Ken Renshu, ketika Tang San hampir mati lagi oleh tombak Dewa Raksasa Bibidong, tiba-tiba Xiaowu melompat dan memeluk Tang San. Rencana Xiaowu sih agar mereka berdua bisa mati bersama. Tapi yang aneh, Xiaowu melebur dan menyatu ke tubuh Tang San dan berubah menjadi cahaya merah darah. Perlahan-lahan cahaya merah darah masuk ke palu haltian dan palu haltian berubah bentuk menjadi pedang, yaitu pedang Dewa Asyura. Disitulah Xiaowu sadar, ternyata Dewa Asyura tidak memilihnya, melainkan sebagai sarung atau perantara. Dan pewaris sejati Dewa Asyura ternyata adalah Tang San. Ketika Xiaowu dan Tang San bersatu, maka kekuatan Dewa Asyura yang sebenarnya akan muncul. Tang San akhirnya mewarisi 2 dewa sekaligus, dan bisa secara bergantian menggunakan 2 kekuatan dewa di suatu kesempatan. Roh Kaisar Biru Perak mewakili Dewa Laut, sementara roh Palu Haltian mewakili Dewa Asyura.